keadaan sehat ya. Mari anak-anak, sebelum kita memulai devotion kita pagi hari ini, kita berdoa dulu. Silakan anak-anak, kita arahkan hati kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Engkau telah berkati kami dengan satu hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu dan penyertaan-Mu ya Bapa. Bapa, jadikanlah kami ladang-Mu yang subur, jadikanlah kami tanah yang gembur ya Tuhan, untuk menerima semua benih firman yang akan Kau tanamkan pada hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa dan berkenan hanya kepada Engkau Tuhan. Bapa, kami berdoa dan memohon semuanya dalam perkenan-Mu. Amin. Baik anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan belajar sesuatu yang kita ambil dari Amsal 25 ayat yang ke-15. Silakan Alkitabnya anak-anak bisa dibuka di Amsal 25 ayat 15. Saya akan bacakan ya. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Satu ayat yang cukup pendek anak-anak, dan tentu saja dari bacaan Alkitab pagi hari ini sudah sangat jelas bahwa kita akan belajar mengenai kesabaran. Kita akan belajar untuk bersikap sabar. Anak-anak, kalau misalnya ditanya, apakah arti dari sabar itu? Ada yang tahu? Miss Aster coba cari di Wikipedia anak-anak. Arti kata sabar adalah menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sedangkan Miss Aster cari lagi artinya, kata sabar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tahan menghadapi cobaan dengan tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, selalu tabah, tenang, dan tidak tergesa-gesa. Ditambah satu lagi anak-anak, tidak terburu nafsu. Jadi tadi dari arti kata sabar, kalau kita seringnya mengkaitkan kata sabar dengan marah gitu ya. Kalau ada orang marah berarti wah dia bukan penyabar nih, wah dia orangnya nggak sabaran gitu. Ternyata bukan hanya kaitannya dengan marah saja anak-anak. Kata sabar itu juga ada kaitannya dengan dia dengan tidak mengeluh, kemudian tidak lekas putus asa, tenang bawaannya begitu ya. Dari dua arti kata sabar tadi, Miss Aster sudah sampaikan, muncul satu pertanyaan anak-anak untuk bahan perenungan kita hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi pribadi yang sabar? Bagaimana jawabannya anak-anak? Silakan kita buat ini sebagai perenungan kita. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang sabar? Anak-anak, Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan bahwa bersikap sabar itu diperlukan dalam kehidupan kita. Bukan hanya mengajarkan, Tuhan Yesus juga memberikan banyak contoh dengan sikap yang nyata bahwa Tuhan Yesus pun bersabar anak-anak. Tuhan Yesus dengan sabar menghadapi banyak cercaan, bahkan menjawab keraguan dari orang-orang yang di sekitarnya anak-anak. Dan yang paling dahsyat anak-anak, contoh dari Tuhan Yesus tentang kesabaran adalah Tuhan Yesus menjalani siksaan, deraan, dan dia merasakan setiap cambukan yang itu sangat sakit di tubuhnya anak-anak. Ini Tuhan Yesus rasakan dan Tuhan Yesus tetap bertahan dalam kesabarannya. Itu contoh yang paling sangat dahsyat yang Tuhan Yesus berikan untuk kita semuanya anak-anak. Kalau coba anak-anak kita pikir ya, Tuhan Yesus secara tubuh manusiawinya, menurut anak-anak ketika waktu proses pensaliban, apakah dia tidak merasakan sakit? Pasti ya anak-anak, karena tubuh Tuhan Yesus saat itu merupakan tubuh manusiawi.
Saat menjalani proses penyaliban, Tuhan Yesus merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus juga merasakan kelelahan yang luar biasa. Tapi apa yang dikerjakan? Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh sama sekali. Dan bahkan luar biasanya, Tuhan kita malah justru memberi semangat ke murid-muridnya dan ke orang-orang yang mencintainya, yang menyaksikan jalan salibnya. Dia memberikan semangat kepada mereka untuk tetap bersemangat, untuk tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Nah, ini anak-anak contoh yang diberikan, contoh hebat tentang kesabaran yang diberikan Tuhan dalam menghadapi masa-masa sulit. Tuhan Yesus tidak memilih anak-anak untuk mengeluh dan meletakkan salibnya. Karena apa? Karena anak-anak rasa cintanya ke manusia itu lebih besar dibanding dengan rasa sakitnya dan juga rasa lelahnya. Tuhan menginginkan kita yang diciptakan serupa dengannya untuk dapat meneladaninya anak-anak. Jadi anak-anak ayo bersama-sama ya dengan Miss juga kita belajar untuk selalu bersikap sabar dalam segala hal dan situasi. Kalau misalnya kita ngomong soal sabar ya, lalu muncul pertanyaan seperti ini. Miss, apa sih gunanya kita bersabar? Kalau sakit buat kita, kalau itu menyakitkan buat kita, kalau itu membuat kita sakit hati, untuk apa bersabar? Kalau kita bersabar, itu kan artinya kita kalah. Jika itu pertanyaan yang muncul anak-anak dalam belajar bersabar, di ayat yang hari ini kita bicarakan yang tadi sudah Miss sampaikan, mengatakan bahwa dengan kesabaran, seseorang yang mempunyai kuasa pun dapat diyakinkan. Kalian dapat meyakinkan orang yang memiliki kekuasaan dengan sikap sabar kalian. Dan tutur kata yang lembut itu menenangkan. Dan tentu saja orang akan mendengarkan tutur kata yang lembut dibandingkan dengan tutur kata yang keras. Atau mungkin tutur kata yang kasar. Nah, ayat tersebut anak-anak menyatakan ini adalah manfaat dari kita bersikap sabar. Sebetulnya anak-anak ada banyak loh manfaat ketika kita bersikap sabar. Misalnya ya, ada beberapa. Ini Miss bisa kumpulkan ada sekitar 6 manfaat ditambah 2 tadi ya, jadi 8. Yang dari ayat tadi itu juga manfaatnya. Manfaat yang berikutnya adalah dengan sabar kita mempunyai kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari ekspektasi kita. Loh, kok bisa begitu? Ya, kenapa? Karena ini adalah hasil yang lebih dari yang kita harapkan, merupakan hasil dari kita mau bersahabat dengan waktu dan melakukan pekerjaan atau memutuskan sesuatu hal tanpa terburu-buru dan tanpa mengikuti emosi kita. Coba bayangkan kalau kita nggak mau sabar dengan waktu. Hasilnya pun juga mungkin tidak semaksimal jika kita benar-benar mengerjakannya dengan penuh kesabaran. Sabar ini dalam hal ini bukan berarti terus kerjaannya lama-lama ya anak-anak, terus kemudian ya besok ya, bukan begitu juga, tetapi tidak dikerjakan dengan asal-asalan dan terburu-buru. Begitu, sesuai waktunya tetapi tidak terburu-buru. Untuk manfaat atau keuntungan yang berikutnya adalah kita akan disegani anak-anak dan dihargai orang lain jika kita mampu bersikap sabar. Sifat sabar secara tidak langsung ini akan menghasilkan perilaku yang bijak. Dan tentu saja sikap ini biasanya akan memprioritaskan orang lain yang lebih membutuhkan. Keuntungan yang berikutnya adalah dengan bersabar kita akan dengan bijak dan mudah untuk mengatasi permasalahan. Kita jadi lebih tenang untuk memecahkan suatu permasalahan, suatu problema yang ada dalam kehidupan kita.
Lalu dengan bersabar kita dapat bermanfaat bagi banyak orang. Akan jarang juga dilanda kesedihan dan kegalauan. Nah, ini manfaat orang sabar juga ya, kita jadi akan lebih terlihat bahagia. Dan yang terakhir manfaatnya adalah kita dapat mengambil keputusan dengan bijaksana, tanpa dipengaruhi oleh kemarahan, tanpa dipengaruhi oleh tergesa-gesa atau emosi yang sesaat. Jadi anak-anak, mari sama-sama kita belajar lebih untuk bersabar. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini ya anak-anak, mungkin karena tidak diizinkan keluar rumah oleh orang tua dan karena harus belajar di rumah, ini membuat anak-anak menjadi bosan, atau mungkin anak-anak menjadi lebih mudah emosi, lebih mudah marah ke orang tua, ke saudara karena kebosanan yang dirasakan. Nah, ini kita harus belajar sabar anak-anak dan tetap bersemangat untuk menghadapi ujian yang sedang diberikan Tuhan untuk kita umat manusia semua, untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Miss juga berharap dari anak-anak yang mulai belajar bersabar, anak-anak bisa juga untuk menjadi penyemangat bagi orang tua. Karena orang tua saat ini pun juga mengalami hal sulit dengan work from home atau mungkin dengan tidak dibukanya tempat kerjanya, kemudian harus di rumah dan mungkin jadi kurang penghasilannya. Jadi masalah yang dihadapi orang tua ini sangat banyak. Nah, anak-anak, ayo dengan bersabar, anak-anak bisa jadi semangat bagi orang tua, dan orang tua bisa kembali bersemangat, dan orang tua akan menjadi lebih sabar dalam menghadapi masa pandemi ini. Hasilnya adalah keluarga kalian pasti akan menjadi lebih bahagia dan akan lebih bisa menghadapi masa sulit dengan baik. Baik anak-anak, itu tadi devotion untuk pagi hari ini. Kita belajar mengenai sabar, kita belajar untuk bisa menguasai diri kita. Untuk anak-anak, semoga semua bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Miss Aster ingatkan untuk anak-anak tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak, air putih hangat ya, kalau bisa jangan es dulu. Kemudian jangan kemana-mana, jangan lupa pakai masker juga, cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer ketika anak-anak di luar. Kemudian tetap protokol kesehatan ya anak-anak, jaga kesehatan anak-anak masing-masing, tetap semangat, tetap ceria, karena itu adalah obat buat semua penyakit. Hati gembira adalah obat untuk semua penyakit kan ya. Jadi itu benar-benar kita harus kerjakan di masa pandemi ini. Baik, kita akan tutup devotion pagi hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur kami haturkan padamu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala firman, ajaran, dan berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Semoga kami bisa melakukan apa yang telah Engkau contohkan kepada kami ya Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang baik ya Tuhan. Kami mau mendengar dan kami mau melakukan apapun yang telah Engkau ajarkan dan telah Engkau contohkan kepada kami. Ya Bapa, kami doakan orang tua kami ya Tuhan. Kau beri kesehatan, Kau beri semangat ya Tuhan dalam melakukan tanggung jawabnya, dalam melakukan pekerjaannya Tuhan, dalam membimbing anak-anak juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami kembalikan semua kemuliaan hanya kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Thank you anak-anak, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.